Jadi pada kesempatan ini supaya kita dari pemerintah Kabupaten Kampar dan masyarakat juga kita membuka mata, kita juga harus siap bersaing di antara kita, bahwasanya sekarang adalah persaingan bebas. Ya, persaingan bebas bukan berarti kita di sini menyatakan kita tidak beretika. Termasuk pun perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang ada isu menyatakan camat dan kepala desa rame-rame mundur. Saya tanya ke camat, saya langsung bertanya, tidak satu pun camat dan kepala desa yang mau mundur. Saya pastikan. Nah, jadi untuk itu ini perlu untuk kestabilan daerah Kampar ini. Kalau tidak nanti pemerintah pusat menganggap Kampar ini tidak stabil, bahaya ini. Dan kami juga dulu pernah di zaman Pak Jepri pada saat jadi camat diperiksa masalah baju koko Pak ya diisukan semua camat. Tapi alhamdulillah kita itu bisa berjalan sesuai dengan aturan dan itu tidak terbukti. Dari Bangkinang hendak ke Pekan, singgah sebentar di Pasar Kampar. Salam hangat saya haturkan sebagai salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prof Riau, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau yang hadir pada saat ini, yang kelihatan ini Bapak Kajati, terima kasih Bapak Akmal Abbas Ismail yang hadir di hari berbahagia ini. Selanjutnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Riau Bapak Syahrul Aidi Ma'azat LCMA, yang mana tahun ini juga mencalon Pak ya. Dan ini harus kita sampaikan untuk pendidikan politik kepada masyarakat kita, supaya nanti tidak ada fitnah bahwasanya Bupati Kampar cuma menggandeng seseorang saja. Kita menyampaikan di sini bahwasanya nanti kita persilakan pada saat ini semua caleg atau yang ikut caleg tahun ini silakan untuk berdiri supaya masyarakat yang hadir tahu. Silakan. Ya, caleg. Ya, dari dewan silakan. Dan insan pers. Ya. Siap. Ya, ini merupakan suatu pendidikan politik bahwasanya kita harus menyampaikan kepada masyarakat luas, inilah caleg-caleg kita. Dan biarlah masyarakat yang akan menentukan pilihannya. Dan saya sebagai PJ Bupati pun tidak bisa memaksa dan menekan, karena yang masuk ke dalam itu nanti cuma pemilih. Selanjutnya juga yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau. Di sini Ibu Dr. Aja Miss Harti SAG MSI. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kampar beserta istri. Yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar, saudara Bupati dan Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten Kota yang hadir atau yang mewakili. Yang terhormat di sini orang tua kita dan juga sebagai
sesepuh buat kita yang memberikan motivasi pada kita semua, Bapak Haji Saleh Jassid SH, Gubernur Riau pada masanya, serta juga Bapak Haji Jeffrey Nur, ini juga guru besar kita yang ikut di kapal. Termasuk di sini juga yang hadir Bapak Burhanuddin Hussein dan juga Bapak PJ Bupati di masanya Bapak Haji Kamsol, serta juga Bapak Haji Firdaus, yang mana ini merupakan guru-guru bagi saya ini, karena berkat beliau-beliaulah saya bisa berbicara di depan ini. Yang terhormat PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, staf ahli, Sekretaris Dewan, para asisten, kepala badan dan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, serta para camat yang hadir di kesempatan ini. Dan yang terhormat juga di sini teristimewa Rektor Universitas Muhammadiyah Riau yang tadi merupakan pembicara daripada tokoh masyarakat Kampar, dan ini memang perlu jadi PR buat kita. Apa yang disampaikan oleh akademisi ini ya memang begitu adalah benarnya, dan ini mungkin PR buat kita antara legislatif dan eksekutif ini. Mari kita rumuskan kembali kapan sebetulnya hari jadi Kabupaten Kampar ini. Serta juga yang kami hormati para ketua DPRD Kabupaten Kampar, wakil bupati dan sekretaris daerah pada masanya, para pimpinan BUMD serta dunia usaha di Kabupaten Kampar, saudara ketua KPU, Panwaslu yang hadir pada kesempatan ini, serta juga saudara pimpinan partai politik yang hadir pada saat ini. Dan juga tidak lupa yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar dan juga Ibu Dharma Wanita, serta Ketua Bayangkari, Ketua Persid Kartika Chandra, Ketua Adiaksa Dharma Karini, Ketua Dekranasda, dan para ketua organisasi wanita Kabupaten Kampar. Saudara yang terhormat, Saudara Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Ketua MUI Kabupaten Kampar, dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar beserta istri. Yang terhormat, Saudara Ketua Ikatan Keluarga Kampar Pandai, tokoh masyarakat, mahasiswa, seniman dan budayawan, usahawan, tokoh pendidikan, aktivis dan LSM, dan insan pers, serta hadirin majelis sidang paripurna istimewa yang kami muliakan. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar, yang datuk dengan kuasanya, yang penghulu dengan sokonya, yang bertuah dengan marwahnya, yang berhormat dengan berkahnya, yang alim dengan amanahnya. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di sini. Ini merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah, dan Allah masih mempercayakan kita untuk bisa bertemu bersama di sini. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana merupakan panutan buat kita semua, dan marilah kita bersama-sama untuk mencontoh beliau, kita perbaiki daripada akhlak-akhlak kita secara perlahan-lahan. Semoga kita nanti bisa dipertemukan di yaumul akhir. Amin. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, tema ulang tahun Kabupaten Kampar ke-74 tahun 2024 adalah Kampar Makin Melaju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Dua kalimat ini merupakan representasi dari kesiapan pemerintah Kabupaten Kampar dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2024. Dengan mengusung tema tersebut, pemerintah Kabupaten Kampar telah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, dan transformasi prasarana dasar sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah Kabupaten Kampar telah membagi arah kebijakan pembangunan menjadi 4 tahapan, antara lain tahap pertama tahun 2025-2029 penguatan fondasi transformasi, tahap kedua tahun 2030-2034 percepatan transformasi, tahap ketiga tahun 2035-2039 penguatan transformasi, dan tahap keempat tahun 2040-2045 perwujudan Kampar Maju. Tantangan pemenuhan target arah kebijakan tersebut dilakukan sinergitas antara pemerintah, nenek mama, dan alim ulama dengan masyarakat yang kita kenal tali bapilin tigo tungku sajawangan menuju masyarakat Kampar sejahtera. Namun demikian, tahapan-tahapan itu nanti kita serahkan kepada bupati selanjutnya, karena kita biasanya persiapkan rencana jangka panjang, namun kita tetap tidak konsisten dalam menjalankannya. Mungkin ini yang perlu kita evaluasi sistem daripada rencana pembangunan jangka panjang kita. Bapak Gubernur serta hadirin para undangan yang berbahagia, tepatnya rilis pada saat ini akan kami sampaikan rilis data BPS Kampar awal Februari yang lalu, bahwa pada bulan Januari 2024 inflasi tahunan Kabupaten Kampar adalah sebesar 3,89%. Ini merupakan angka yang tinggi, dan ini merupakan sebagai warning bagi kita di pemerintahan ini, serta juga bagi saudara-saudara kami di Dewan dalam menentukan kebijakan penekanan inflasi ke depan. Dan dengan angka yang tinggi ini kita bersyukur, karena kita ketahui ini di awal-awal tahun masih bisa kita berbuat untuk masa perbaikan ke depan. Untuk penanganan masalah inflasi ini, maka kita menghimbau kepada masyarakat kita kembali ke halaman tanah kita yang kosong. Kita juga memaksimalkan tanah-tanah yang kosong untuk bertanam. Akan itu, daripada pemerintah juga OPD yang ada, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, serta juga dari perkebunan untuk mempersiapkan langkah-langkah penanganan inflasi ini. Dan alhamdulillah kita juga telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Solo. Maka tadi ada ucapan dari Bupati Solo, semoga kita bisa maju bersama. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya atas nama pemerintah Kabupaten Kampar, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau atas komitmen percepatan pembangunan di Kabupaten Kampar, serta budget sharing yang diberikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kampar, baik berupa bantuan keuangan maupun bantuan dan kegiatan perangkat daerah provinsi. Perlu disampaikan, komitmen percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim oleh pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD Kabupaten Kampar secara konkret telah dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2023.
Dalam hal penguatan ketahanan pangan oleh pemerintah Kabupaten Kampar telah dilakukan beberapa terobosan seperti program untuk mengatasi kelangkaan pangan seperti gerakan pangan murah bersubsidi telah dilaksanakan pada 12 kecamatan dan program pemberian rumah bibit dan bibit sayuran untuk masyarakat. Penanganan dampak bencana banjir dengan menyalurkan bantuan beras sebanyak 47 ton. Menyalurkan bantuan beras sebanyak 47 ton beras cadangan pemerintah kabupaten, 15 ton beras cadangan pemerintah serta bantuan dari pemerintah pusat, swasta, perusahaan maupun Basnas Kabupaten Kampar. Maka pada kesempatan ini kami juga mengimbau kepada caleg DPRD Kabupaten Kampar, silakan turun ke lapangan bersosialisasi dan berbagi sembako. Karena masyarakat kita butuh sembako akibat banjir. Maka untuk itu saya memberikan kesempatan kepada caleg-caleg kita untuk turun ke masyarakat. Silakan. Ya, kalau berbagi bantuan jelas ya kita bicarakan di depan luas kan syaratnya apa. Ya penting ada ketentuannya jangan dilanggar. Ya selagi dalam batasan-batasan umpamanya Bapak Dewan melakukan pasar murah kan diperbolehkan. Nah silakan Bu. Ya silakan bagi Bapak. Jadi itu tergantung daripada kita kepada masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwasanya kami dari pemerintah kemarin ada dari salah satu partai meminjam gedung untuk mengadakan acara, kami berikan. Ya karena pemerintah harus memberikan fasilitas, tapi ya memang yang gedung itu bersifatnya sudah terbiasa digunakan oleh masyarakat. Termasuk ini saya sampaikan juga bahwasanya sudah ada peminjaman lokasi lapangan Merdeka oleh salah satu organisasi yaitu dalam rangka memberikan hiburan rakyat dari pasangan Prabowo Gibran. Dan kami nyatakan di sini, kami memastikan kami memberikan peminjaman yaitu lapangan Merdeka. Kalau ada caleg-caleg yang lain, calon presiden yang lain mau pinjam lapangan yang mana, kami menyatakan siap untuk mendukung. Jadi pada kesempatan ini supaya kita dari pemerintah Kabupaten Kampar dan masyarakat juga kita membuka mata, kita juga harus siap bersaing di antara kita, bahwasanya sekarang adalah persaingan bebas. Ya, persaingan bebas bukan berarti kita di sini menyatakan kita tidak beretika. Termasuk pun perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang ada isu menyatakan camat dan kepala desa ramai-ramai mundur. Saya tanya ke camat, saya langsung bertanya, tidak satu pun camat dan kepala desa yang mau mundur. Saya pastikan. Nah, jadi untuk itu ini perlu untuk kestabilan daerah Kampar ini. Kalau tidak nanti pemerintah pusat menganggap Kampar ini tidak stabil, bahaya ini. Dan kami juga dulu pernah di zaman Pak Jepri pada saat jadi camat diperiksa masalah baju koko Pak ya diisukan semua camat. Tapi alhamdulillah kita itu bisa berjalan sesuai dengan aturan dan itu tidak terbukti kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi untuk itu kepada kita semua kami menghimbau, mari kita bersama-sama mensukseskan seminggu lagi ini pemilihan kepala presiden, pemilihan calon legislatif, baik itu yang pusat, provinsi, dan kabupaten. Dan kami berharap
Di Senayan sekarang kita sudah ada satu. Kalau saya ini dan kami berharap seharusnya bertambah untuk yang duduk di Senayan. Termasuk pun yang di provinsi ini yang hadir, ada berapa calon kita yang dari provinsi, dari DPRD provinsi, tapi yang hadir ini Bu Eva aja nih dari tahun ke tahun yang saya lihat. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ya betul-betul masih cinta dengan masyarakatnya, dengan kampanye. Jadi itu bagi yang lain yang mendengarkan atau yang mendapatkan informasi ini, silakan bergabung bagi 7 calon lagi Bu ya dari Provinsi Riau. Silakan untuk datang ke Kampar. Silakanlah, mari kita bangun Kampar dengan sebaik-baiknya. Di akhir sambutan ini, saya selaku PJ Bupati Kampar mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kampar, anggota Forkopimda, nenek mama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, lembaga sosial masyarakat, insan pers, masyarakat, dan semua pihak yang telah berperan besar dalam terwujudnya capaian visi dan misi Kabupaten Kampar. Sebelum sambutan ini saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Jangan dibuang jarum berkarat, elok disimpan dibungkus kertas. Selamat ulang tahun Kabupaten Kampar ke-74. Semoga semakin melaju menuju Indonesia emas. Kampar tersebut negeri beradat, dikenal orang zaman ke zaman. Maknai hari jadi Kampar ini sebagai semangat untuk wujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selamat hari jadi Kabupaten Kampar ke-74. Selamat hari jadi Kabupaten Kampar ke-74 tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi usaha dan cita-cita kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.